NPM 1975-6005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu unsur kebudayaan suku Toraja, yaitu mengenai pakaian adat. Toraja memang mempunyai beragam pakaian adat yang unik sama populernya dengan keseluruhan bagian budaya suku ini. Dari corak khas yang memadukan gaya ketimuran dengan warga setempat. Kombinasi antara elemen hingga penggunaannya, keunikan busana ini berbanding lurus dengan bentuk-bentuk acara adat di sana. Salah satu yang terkenal bahkan sempat disorot dunia adalah pakaian adat Toraja untuk kaum lelakinya, yaitu sepat talung buku. Tentunya tak cuma busana ini saja yang terdapat di tanah Toraja. Dalam mengenal lebih dekat pakaian-pakaian tersebut, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah sepat talung buku. Masyarakat adat suku Toraja di Sulawesi Selatan menamakan pakaian laki-laki mereka sebagai sepat talung buku. Satu set baju tradisional dengan kisaran panjang celana sampai lutut menjadi ciri khasnya. Rangkaian aksesoris yang melengkapi pakaian ini terdiri dari gayang, keris, sebuah selempang lipa, sarung tradisional, kandure, kalung tradisional, sabuk kain penutup kepala, dan lainnya. Untuk warna-warna motif tradisional pada baju ini meliputi kuning, merah, atau putih. Penggunaan sepat talung dilakukan untuk upacara adat Rampanan Kapa, Rambu Solo, atau sebagai busana bagi para penari. Yang pertama, kandure. Satu set pakaian adat Toraja, kandungan busana dengan dekorasi manik-manik di dada, ikat pinggang, ikat kepala. Kandure tertentu bahkan mempunyai kekuatan untuk melakukan hal-hal di lain untuk hiasan saja. Orang-orang begitu percaya fungsinya bisa berupa pemanggil hujan, mendatangkan berkah bagi sang pemilik, ataupun menjadi malapetaka. Tentunya hanya kalangan bangsawan yang bisa memiliki kandure ini, karena harganya yang lumayan mahal, maka tidak akan bisa terjangkau bagi orang biasa. Pemakaiannya pun mampu mencerminkan status sosial sang pemakai saat berada di upacara dan sebagai dekorasi ruangan. Penyebabnya adalah untaian manik-manik yang menentukan harga kandure. Nilainya akan meningkat kian tinggi jika menggunakan manik-manik kuno. Walaupun nilai pemakaiannya telah mengalami pergeseran, sekarang kandure bisa dipakai oleh semua lapisan golongan masyarakat. Harganya mesti dibayarkan menjadi terjangkau saat ini seiring dengan manik-manik plastik sebagai bahan pembuatannya. Kemudian yang kedua adalah gayang atau keris tradisional. Pakaian adat Toraja gayang merupakan senjata khas berupa parang yang digunakan sebagai aksesoris. Cara memakainya sendiri itu dengan menyelipkan pada bawah sarung. Yang kemudian itu ada lipa. Pakaian adat Toraja lipa tenun, semacam sarung berbahan sutra dengan beragam-ragam motif. Sepat talung buku ini pernah menorehkan sejarah di luar negeri saat diikutsertakan dalam ajang Mahut Internasional tahun 2011 di negara Korea Selatan. Baju adat yang kedua itu poko atau rawang boko, pakaian wanita. Pakaian adat Toraja untuk perempuan ini, bila lelaki punya baju sepang talung, maka perempuan Toraja memiliki baju poko. Desain lengan pada pakaian ini ukurannya pendek, dengan ciri-ciri dominasi yang mencolok dari warna-warna merah, hijau, hitam, kuning, dan juga putih. Hingga pengenaan baju poko juga dilakukan bersama beberapa perhiasan, aksesoris, hingga manik-manik yang membuatnya menarik. Untuk manik-maniknya itu berada di bahu, dada, anting, ikat pinggang, kepala bermotif khas Toraja atau disebut kandure, kalung, serta gelang. Sebagaimana sepat talung buku tadi, baju poko pun dikenakan pada upacara adat Rampanan Kapa atau upacara pernikahan, atau Rambu Solo, upacara adat pemakaman. Juga sebagai busana bagi para penari dalam tari Magelu dan Pagelu.
Boleh jadi poko ini juga sudah selayaknya baju batik Indonesia dengan gaya Sulawesi Selatan, karena memang lazim dikenakan ketika adat-adat acara resmi. Kewajiban pemakaiannya baik sepatalung maupun poko, bahkan sampai ke ranah PNS di Kabupaten Tanah Toraja pada setiap hari Sabtu. Yang ketiga, baju adat tradisional Kandore. Makna pakaian adat Kandore suku Toraja selain baju poko, para wanita Toraja pun mempunyai khas Kandore yang sama-sama diperuntukkan mereka. Melihat foto di atas, hiasan untuk adat ini meliputi manik-manik yang dirangkai menjadi kalung sebagai penghias ikat kepala, dada, pinggang, serta gelang. Yang selanjutnya adalah ma'a. Pakaian adat khas khusus penari Toraja ini merupakan pakaian khusus yang digunakan oleh para penari suku Toraja. Ada banyak acara khusus yang menggelar berbagai jenis tarian adat sebagai upaya untuk tetap menjunjung tinggi kebudayaan serta adat istiadat setempat. Contohnya yaitu manimbong yang ditarikan oleh pria. Para penarinya menggunakan ma'a sebagai pakaiannya, ditambah ikat kepala serta parang antik. Yang kelima adalah pakaian sehari-hari suku Toraja. Bisa dilihat di atas. Untuk pakaian adat harian Toraja sendiri, kita masih mudah menjumpai pakaian ini berasal dari masyarakat Toraja, karena masih ada beragam baju harian selain sepa, poko dengan model yang cukup modern, seperti sambu atau sarung untuk laki-laki dan perempuan. Pio semacam cawat yang sudah tidak digunakan lagi sekarang, serta bayu toraya atau untuk para pria dan wanita. Kemudian yang keenam adalah upacara adat. Pakaian adat Toraja khas khusus untuk upacara. Pakaian adat Toraja akan gampang ditemui saat penyelenggara upacara-upacara. Ada jenis khusus yakni rambu tuka dan rambu solo. Yang pertama adalah rambu solo. Pakaian adat Toraja untuk doa rambu solo. Arti nama upacara ini dan maknanya adalah asap untuk rambu dan ke bawah atau turun untuk solo. Alasan penamaan ini adalah penyelenggaraan acaranya saat melewati jam 12 siang atau pergerakan matahari sudah mulai mengarah ke ufuk barat. Biasanya juga diartikan kadekan atau keburukan karena berupa upacara pemakaman. Karena menjadi penghormatan kepada anggota keluarga yang sudah tiada, maka masyarakat pun menandakan rasa duka mereka melalui pakaian serba hitam. Yang selanjutnya adalah rambu tuka, pakaian adat khusus upacara adat Toraja. Kebalikan dari rambu solo, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, rambu solo diselenggarakan sebelum tengah hari atau saat matahari belum mencapai puncak. Karena sifat kebalikannya, maka makna rambu tuka adalah kamolean, kegembiraan, atau kebahagiaan seperti syukuran atau upacara pernikahan. Prosesnya akan berupa pemanjatan puji syukur kepada yang Tuhan yang Maha Kuasa atas limpah dan berkatnya. Para pendatang, baik pengunjung maupun warga setempat diperbolehkan memakai baju apapun dengan warna yang mencolok sekalipun. Bahkan bisa warna-warni seperti kuning, merah, hijau, dan bahkan itu akan berbanding terbalik dengan rambu solo yang menggunakan pakaian serba hitam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian kelengkapan pakaian adat Toraja. Yang pertama itu ada yang namanya kain tenun. Bagian pakaian adat Toraja, baju adat Toraja memanfaatkan kain ini menjadi salah satu unsur yang terbilang penting sehingga masyarakatnya pun menjadi betul-betul menjaga kelestariannya. Kain tenun dianggap sebagai penghargaan kepada masyarakat yang telah meninggal bagi masyarakat Toraja. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.